Kalau kita main game nih, kan ada statsnya nih. Ini statsnya nggak ada yang naik nih satupun. Nah, berarti yang salah siapa kan gitu. Sedangkan kebanyakan mahasiswa hanya berpikir gimana mereka bisa tamat dengan cepat, dengan nilai bagus, akhirnya dapat kerja, kaya kan begitu. Nah, orang seperti ini kok bisa menduduki jabatan presiden BEM atau ketua BEM gitu. Kan aneh kita kan. Kira-kira kau nggak jadi ya, bujing gitu. Lagi di mana kita ini bang? Lagi di The Gill House, Mau ngapain ini bang? podcast talk Ya. di Kamret. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kami di sini berkumpul untuk membahas seputaran yang namanya KAM di daerah Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya kita sudah lama tidak mendengarkan sambutan hangat dari kawan-kawan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di hari yang berbahagia ini. Di samping kiri saya ada Bung Berry selaku ketua Kamrat USU. Yang kemudian ada Bung Dipa Boy selaku ketua Kamrat FISIP USU. Dan terakhir ada Bung Noverdios selaku komisaris FISIP USU. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar pemira di Universitas Sumatera Utara dan juga yang namanya KAM. Oke, kira-kira gimana Bung tentang pembahasan kami? Oke. KAM itu sebetulnya apa sih? Kenapa kita perlu menggunakan KAM di ruang lingkup Universitas Sumatera Utara? Oke, baik, terima kasih Bung Andre ya. Atau kalau panggilan akrabnya apa Bung Tupang ya? Bung Tupang ya. Jadi mungkin pertama sekali aku mau berterima kasih juga kepada kawan-kawan Kamrat FISIP USU karena sudah memfasilitasi ini podcast ini dan harapannya semoga podcast ini jadi ibaratnya gerakan-gerakan pelopor lah gitu kan Bung. Karena ibaratnya cara kita menyampaikan aspirasi, cara kita berdiskusi sekarang kan sudah harus lebih menyesuaikan ke zaman kan begitu. Jadi banyak besar apresiasi kami untuk kawan-kawan Kamrat FISIP USU. Jadi mungkin menyangkut pembahasan kita hari ini Bung ya, yaitu mengenai KAM. KAM itu apa? Kalau di bahasa Karo KAM itu kamu gitu kan, kamatiku ngena gitu kan. Nah kalau di lingkup kampus kita sendiri kan, mungkin aku ngambil analoginya di mana kampus itu atau universitas itu kan negara, itu kan miniatur sebuah negara begitu kan. Dengan mungkin kalau di eksekutifnya kita bilang rektorat sebagai pimpinan begitu kan, mungkin dengan menunjuk dekanat-dekanat di fakultas itu sebagai perpanjangan tangannya gitu kan di daerah-daerah yang kita sebut fakultas gitu kan. Nah begitu juga sebagai miniatur negara begitu kan. Berarti mahasiswa juga harus menyesuaikan gitu, membangun sistem mungkin mungkin singkatnya sistem itu yang sekarang kita kenal dengan ada namanya pemira yang kalau mungkin di negara kita itu kita biasa dengar itu pemilu gitu kan, pemilihan umum. Di sini itu namanya pemilihan raya mahasiswa gitu kan, pemira. Juga ada ada jenjang-jenjangnya, juga ada ibaratnya banyak referensi yang diambil dari bagaimana para negarawan, para birokrat itu menjalankan sistem gitu kan untuk mengelola suatu negara sebagai sirkulasi yang enggak berhenti begitu kan. Jadi misalnya di kampus itu kan eksekutifnya itu ada yang namanya PEMA gitu kan. Di kampus-kampus lain mungkin masih ada yang pakai nama BEM, ada yang pakai Senat begitu kan. Dan legislatifnya namanya MPMU, Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Universitas. Begitu juga di fakultas-fakultas gitu kan. Di fakultas-fakultas yang notabene-nya adalah daerah gitu kan. Ada pimpinan eksekutifnya sebagai gubernur, wakil gubernur, dan legislatifnya juga ada MPMF gitu kan, Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Fakultas. Nah, jadi gimana kita memilih orang-orang ini yang bakal menduduki tempat-tempat ini tadi? Nah, dengan pemira begitu kan. Nah, di pemira ini siapa yang bertarung? Bagaimana seseorang tuh bisa naik atau bukan naik lah bahasanya, bisa mencalonkan, bisa mengusung dirinya sendiri maupun mengusung orang lain sebagai pengisi jabatan yang kita sebutkan tadi begitu kan. Nah, itulah
itulah muncul KAM. Mungkin lebih simpelnya saya analogikan dengan partai gitu. Kalau di negara kita itu ada yang namanya partai gitu. Partai itu kan seharusnya menjadi lumbung aspirasi, tempat beberapa orang yang mempunyai pikiran yang sama berkumpul untuk mencapai tujuan bersama begitu kan. Kalau Aristoteles bilang untuk mencapai kebaikan bersama, kalau kayak Ben Anderson bilang tentang siapa dapat apa, kapan dan bagaimana begitu kan. Tapi di Pemira ini sebetulnya konsepnya jadi lebih simpel begitu kan, karena ya ini kan antar mahasiswa begitu. Nah, kami ini munculnya, lupa ya, kami itu sendiri kepanjangan dari kelompok aspirasi mahasiswa gitu. Walaupun di beberapa kampus lain di luar USU juga ada yang pakai memang langsung secara gamblang itu format partai begitu, partai mahasiswa ini gitu. Tapi di USU sendiri itu dia pakai format KAM, kelompok aspirasi mahasiswa. Yang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya ya partai begitu kan. Saya juga masih memikirkan itu alasan kenapa ada yang pakai KAM, kenapa ada kampus yang pakai partai, bahkan ada bentuk-bentuk lainnya begitu kan. Kayak di salah satu universitas di Bandung tuh ada pakai bentuknya bahkan sampai namanya tuh keluarga gitu, formatnya keluarga, komunitas begitu-begitu. Tapi tetap legitimasi mereka itu sebagai tidak lain dan tidak bukan elemen politik begitu kan, elemen politik dan elemen bagaimana implementasi demokrasi dalam kampus begitu kan, memilih dan dipilih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kami di sini yang duduk di podcast ini ngomong-ngomong ini berbicara sebagai bagian dari Kamrat, kelompok aspirasi mahasiswa ARAT. Nah, Kamrat ini di USU sendiri sudah berdiri sejak 28 Agustus 2003. Jadi ini mungkin udah kurang lebih udah hampir 20 tahun Bung ya, udah hampir 2 dekade berarti ya. Kami ada di kampus USU ini. Nah, kenapa berdiri Kamrat? Kamrat itu sendiri sebenarnya awalnya perpanjangan tangan dari budaya gerakan mahasiswa marhainis dan nasionalis begitu. Yang anti penindasan, anti eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa begitu. Tetapi jalan politiknya di kampus adalah dengan Kamrat begitu. Kenapa dipilih nama Kamrat? Karena format di kampus kita itu kan partainya itu pakai KAM, kelompok aspirasi mahasiswa. Nah, sedangkan kalau di ilmu-ilmu, apalah aku bilangnya, ilmu-ilmu kiri gitu ya. Ilmu-ilmu kiri, Madilog, sosialisme dan segala macam kayak di negara-negara kiri, itu biasanya panggilan ke sesama manusia lah kita bilang, sesama rakyat, itu comrades gitu, atau kamrat bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Spanyolnya camarades gitu kan. Nah, kamrat ini adalah panggilan yang egaliter gitu. Dan ini menjadi simbol negara penganut-penganut sosialis tadi begitu, di mana yang menyatakan mereka itu semua sama gitu, tidak peduli ras, etnis maupun segala macam. Makanya di sini Kamrat sebagai wadah aspirasinya mahasiswa nasionalis itu mengadopsi itu gitu. Nama itu juga menjadi, itulah mungkin sedikit filosofi di balik namanya gitu. Mungkin sedikit itu kujelaskan tentang kamu. Kira-kira Bu, fungsi dari kami ini sebagai apa dan tujuannya itu untuk apa? Oke. Ada di kampus itu. Oke. Apakah memang tujuan dari kami ini sama dengan partai politik atau ada perbedaan dari partai politik? Oke. Dalam kita menjalani sebagai mahasiswa itu kan, menjalani sistem demokrasi di kampus, Ya. apakah ada perbedaan dengan partai politik yang ada di realita politik Indonesia? Ya. Sebetulnya technically ya sama. Kami itu dan partai politik ya sama-sama punya tujuan bersama, sama-sama merencanakan, dan setelah mereka punya tujuan bersama kan mereka ataupun kita sama-sama merumuskan atau menyusun strategi nih gimana cara mencapai tujuan itu begitu kan. Ya kalau bahasa filsuf kan tujuan itu apa? Tujuan politik itu ya untuk kebaikan bersama begitu kan. Tapi kan setiap setiap partai kan punya caranya masing-masing, dan mungkin meskipun punya tujuan yang sama, tetapi yang mendasari motif untuk tujuan itu kan beda begitu. Nah, sebenarnya technically sama. Tapi kalau kayak Bung Tupang tadi bilang, terhadap realitas politik di Indonesia, seharusnya berbeda. Tetapi pada kenyataannya bisa sama juga kok gitu kan. Ibaratnya, kita ya mahasiswa pasti sering baca berita lah apa dan segala macam tentang money politics dan lain-lain gitu kan. Dan aku sendiri yang udah beberapa tahun gitu bergelut di dunia demokrasi dalam kampus ini, kehidupan demokrasi dalam kampus ini,
ada kok mahasiswa yang melakukan praktek money politics. Loh, kenapa bisa ada? Ya mungkin mereka terlalu mengadopsi realita politik Indonesia begitu kan. Ibaratnya ya mungkin waktu saya masih mahasiswa baru gitu kan. Pikiran saya tentang kami ini kan, oh ini gak mungkin ada jalannya, ini sama gitu kan. Sama politik realitas di Indonesia gitu. Loh, ternyata setelah saya terjun, loh kok ada yang begini ya? Mereka kan mahasiswa begitu. Loh mereka kok seolah-olah itu udah partai politik gitu. Kok seolah-olah apa sih kalau dibilang Soki kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Mereka kok kayak nggak punya idealisme lagi begitu. Mereka kok melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan begitu. Nah kalau mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, ketika mereka menduduki kekuasaan kan berarti patut kita curigai. Apa yang mau mereka kejar, apa yang mau mereka dapatkan. Tujuan mereka sebenarnya apa sih? Kebaikan bersama. Kebaikan bersama yang bagaimana kan begitu kita pertanyakan. Kalau dari pandangan aku sih gitu, nggak tahu lah mungkin pandangan Bung yang lain. Nah, mungkin nanti bisa jadi diskursus untuk kita bahas lebih lanjut. Menarik sih untuk kita bahas. Mungkin saya lemparkanlah kepada Ketua Kamrat FISIP. Nah, kira-kira tanggapan Bung Dipaboy lah terhadap kami ini bagaimana sih menurut Bung terhadap situasi politik yang ada di kampus lah, khususnya di fakultas. Nah, apa landasan awal sehingga Kamrat ini hadir di tengah-tengah Fakultas FISIP USU? Terima kasih Bung Tupang. Iya, sebenarnya kan tahu kita sama-sama kalau di FISIP sedang hangat-hangatnya pemira ya. Kebetulan kita main juga. Udah mengusung 5 calon juga kan, perempuan Sarinah kita dari Gemininya langsung gitu. Jadi tidak jauh sih apa yang disampaikan dari Bung Beri tadi selaku Ketua Kamrat USU. Bahwasannya KAM itu merupakan rumah aspirasi di mana yang mempunyai pemikiran yang sama terhadap kegelisahan yang ada di kampus. Contohnya kemarin beberapa hari yang lalu sampai hari ini juga kita dari Kamrat FISIP USU menyediakan platform untuk saring aspirasi, penyerapan aspirasi. Jadi banyak dari mahasiswi dan mahasiswa FISIP USU atau bahkan ada yang dari Undip. Iya, tuh menyampaikan aspirasinya terkait kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Jadi ini yang menjadi fokus kita bersama, Kamrat FISIP USU. Jadi itu makanya kita mengusung 5 calon, kebetulan Sarinah semuanya. Itu dia. Baik, kira-kira dengan hadirnya Kamrat ini, apakah dapat meminimalisir tindak pelanggaran seksual di lingkungan kampus dengan mengusung 5 calon? Bila kita bilanglah 5 calon gubernur ataupun calon wakil gubernur nantinya, apakah kira-kira ada pembaharuan lah ketika mereka maju, Sarinah ini maju dan dinaungi oleh Kamrat, kemungkinan besar bisa setidaknya meminimalisir tindak pelanggaran seksualitas lah terhadap kaum perempuan di khususnya Fakultas FISIP USU lah. Ya. Silakan, Bu. Itu diusahakan harus memang bisa, karena gini, saya selaku Ketua Kamrat FISIP USU bisa mengklaim kalau Kamrat FISIP USU mendukung penuh Permendikbudristek tahun nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya di peraturan itu membuat Satgas, Satuan Tugas Pencegahan dan Pelecehan Seksual di lingkungan kampus yang melibatkan dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Jadi harapannya yang 5 ini, yang Kamrat mengusungkan 5 Sarinah ini bisa mengurangi, meminimalisir kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berarti niat dari Kamrat itu sendiri adalah menciptakan pembaharuan di dunia kampus. Betul. Khususnya di Fakultas FISIP USU. Betul. Oke. Saya ke
Bung Novertius lah selaku komisaris Gemini Visip USU kan. Kira-kira sejauh ini selama Bung menjadi komisaris lah kita bilang ya, ataupun ketua komisariat di Gemini Visip USU, bagaimana sih pandangan Bung terhadap realita di Visip USU? Bahwasanya mahasiswa di zaman sekarang masih memiliki niatan nggak dalam berorganisasi, punya antusias yang tinggi nggak tentang organisasi, atau malah kembali ke zaman yang menganggap dunia kampus itu hanya sebatas selembar kertas, ya, ijazah dan nilai. Namun ketika kita berandalan lah kita bilang, tapi kita membaca buku, tapi dengan tampilan kita yang hancur-hancuran lah ya kan, kita dianggap bukan mahasiswa yang baik-baik. Tapi ketika ada yang penampilan rapi, kuliah pulang, itu dianggap adalah mahasiswa sejati. Kira-kira gimana pandangan Bung? Ya, terima kasih kepada moderator ya terkait bagaimana mahasiswa sekarang ya, antusiasnya terhadap organisasi lah kan gitu. Artinya mungkin bisa kita garis bawahi ketika mahasiswa aktif dalam organisasi, apalagi kita fakultas FISIP ya, artinya laboratorium kita itu selain masyarakat adalah organisasi kan gitu. Artinya segala teori-teori yang kita pelajari di kampus yang berhubungan dengan ilmu sosial bisa kita terapkan jadi organisasi kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari antusias mereka untuk mahasiswa sekarang ya, karena dipengaruhi sama kondisi juga kan gitu. Mungkin sebelum pandemi ya bisa dibilang antusias itu ada kan gitu. Antusias itu ada, keinginan untuk aktif sebagai mahasiswa yang punya nilai lah kan gitu. Masih ada. Cuman seiring dengan kondisi sekarang ini itu agak susah kan gitu. Agak sulit. Bisa dibilang antusiasnya semakin menurun gitu. Kenapa? Salah satunya dipengaruhi sama fasilitas komunikasinya gitu. Jadi sekarang kita hanya berkomunikasi melalui ya media-media sosial itu yang feel-nya nggak dapat gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita untuk membangun kedekatan kan itu. Jadi ada pertemuan langsung gitu. Nah, itu yang dapat mempengaruhi antusias mereka terhadap dinamika-dinamika politik yang ada di kampus juga gitu. Kan itu sedikit lah. Jadi menurut kawan-kawan sini lah, bung-bung sekalian ya kan, kita berbicara sedikit lah tentang organisasi. Nah, menurut bung-bung sekalian lah, apakah organisasi itu di zaman sekarang masih relevan nggak diikuti oleh mahasiswa? Apakah masih berpengaruh nggak ketika kita masuk organisasi? Atau lebih baik kita tidak ikut berorganisasi karena dianggap ya ini buang-buang waktu aja, malah memperlama tamat kuliah kah, atau ya sekedar membuang waktu tanpa ada feedback yang baik lah kita bilang. Mungkin kepada Bung Beri lah dulu ya. Oke. Thank you Bung Tupang. Pertanyaan itu menarik ya, karena bicara organisasi, Bung tadi kan menyinggung soal manfaat begitu kan. Apakah ada manfaatnya organisasi? Mungkin dari perspektif saya pribadi, saya sendiri aktif dari organisasi itu semenjak semester 2 dari mahasiswa baru begitu kan, masih hitungan mahasiswa baru lah gitu. Rambut belum panjang begitulah. Nah, saya rasa itu balik lagi ke pribadi begitu. Ketika kita berharap itu kita ikut organisasi harus ada manfaatnya, lah berbuatlah. Makanya biar kelihatan manfaatnya begitu kan. Ketika ada mahasiswa yang menghabiskan waktu lama di organisasi, terakhirnya merengut begitu kan, nggak ada pun rupanya manfaatku di sini, buang-buang waktu aja, jadi kayak begini aku, jadi kayak begini, jadi lama tamat lah, lama inilah gitu. Itu ya bisa dibilang dia nggak bisa nyalain organisasinya juga begitu kan, ya harus 50-50 gitu. Emang lu selama ini ngapain di organisasi itu sampai kayak nggak ada gunanya gitu? Masa nggak ada? Ibaratnya kalau kita main game nih kan ada statsnya nih. Ini statsnya nggak ada yang naik nih satupun. Nah, berarti yang salah siapa kan gitu? Organisasi ini ada kan bukan menjamin manusia itu semakin lebih baik, tergantung manusia dan organisasinya ini tadi bersinergi kan gitu. Nah, kalau saya dari cerita-cerita yang saya dengar dari senior, dari alumni gitu kan, mereka semua nggak ada yang bilang organisasi itu nggak ada gunanya. Semua bilang, meskipun ada saatnya kita ibaratnya apa ya kita bilang ya. Mungkin waktu kita stres, depresi gitu kan,
soal kehidupan perkuliahan ini kita mulai menyalahkan organisasi, ya pada saatnya sedikit banyaknya skill yang kita dapat di organisasi itu bakalan kepake loh gitu. Ya ibaratnya simpelnya kayak public speaking, ya mungkin ada kawan-kawan yang jadi belajar editing gara-gara organisasi, ada kawan-kawan yang belajar ya yang paling dasarnya lah, misalnya belajar ilmu-ilmu akademisnya, mungkin kayak kawan-kawan sekalian ikut organisasi jadi bisa bahas mata kuliah politik misalnya, bahas mata kuliah sosiologi dan lain-lain kan begitu. Ini kan tergantung gimana kita mempergunakan organisasi ini kan alat gitu. Kalau kita nggak, kalau cangkul kalau dipakai sama orang yang nggak ngerti bertani ataupun yang nggak ngerti memakai cangkul kan nggak ada gunanya. Kalau orang yang ngerti pakai cangkul ini dibuat apa, pasti kan berguna kan. Itu aja sih Bung kalau menurutku soal organisasi ya. Dan tadi juga ada beberapa poin yang menarik juga kan dari pembahasan sebelumnya tentang kehidupan kampus ini gitu. Karena mungkin gak usah dipungkiri gitu. Kayak kehidupan berdemokrasi di kampus itu kan KAM sebagai salah satu elemennya. Itu kan rata-rata adalah perpanjangan tangan ataupun buah pikiran, buah penciptaan dari organisasi-organisasi nih. Kenapa mereka bahasanya menciptakan KAM? Ya karena mereka ngerti gitu. Bagaimana sistem di kampus, gimana kita bisa terjun ke dalam pengambilan keputusan lah misalnya, ke dalam penentuan kebijakan kampus dan segala macam begitu kan. Nah ini yang banyak nggak diketahui kawan-kawan mahasiswa pada umumnya gitu, dominan gitu. Kita mungkin kalau kita buat statistiknya gitu, mungkin dalam rupa pie chart atau gimana gitu kan, pasti orang mahasiswa atau mahasiswi yang mengerti persoalan KAM, persoalan organisasi, karena ini kan sebetulnya saling berkesinambungan gitu kan, pasti sedikit gitu, pasti berbanding terbalik sama memang orang-orang yang ngerti gitu, sampai ikutan terjun gitu. Nah terakhirnya, nah ini tadi Bung, sama kayak realitas demokrasi perpolitikan di Indonesia gitu. Nah orang-orang yang kita bilang lah nggak ngerti atau awam tadi soal politik kampus dan lain-lain, terakhirnya hanya jadi apa sih bahasanya, lumbung suara gitu. Cuma jadi apa bahasanya, suara ngambang gitu kan. Swing voter lah ya. Swing voters, pilih kami. Mereka nggak tahu. Mereka mau beraspirasi juga bingung gitu kan. Emang masalah di kampus ini ada ya gitu. Kayaknya baik-baik aja, aku kuliah A gitu. Dia kan nggak tahu gitu permasalahannya. Dia kan nggak tahu kawannya di fakultas seberang tuh dilecehkan kemarin. Terus dosennya itu nggak ditindak tegas, kan dia nggak tahu gitu kan. Padahal mungkin si A ini kita bilang mungkin wanita gitu. Jadi dia nggak bisa merasakan solidaritas, ada penderitaan di kampus gitu kan. Ada kawan-kawan kita mungkin yang bantuan UKT-nya karena pandemi nggak cair atau dipersulit bagaimana. Kawan-kawan yang lain kan nggak tahu gitu. Dan itu tugasnya mahasiswa berpolitik, memperjuangkan aspirasi itu. Kan itu yang utama gitu. Bukan menduduki kekuasaan. Nah ini kita dalam kasus-kasusnya banyak yang kalau dalam pengajarannya Bung Karno dalam Marxisme itu ada yang namanya metode Marx-forming dan Marx-wedding gitu. Dalam Marx-forming itu pembentukan kekuasaan gitu kan, strategi gimana kita bisa mencapai kekuasaan. Dalam sekup itu mahasiswa ini pinter-pinter kali, jago-jago kali. Gimana caranya kita menang pemira segala macam. Nah ketika dalam Marx-weddingnya menjalankan kekuasaannya bingung gitu. Karena tadi itu nggak punya inventarisasi masalah, nggak pernah mengumpulkan aspirasi kawan-kawan, karena kawan-kawannya juga nggak ngerti begitu kan. Yang penting milih siapa, ya siapa yang paling duluan dekatin lah, siapa yang mungkin ngasih sesuatu ataupun gimana segala macam, mana yang ganteng mungkin kan, atau ya gitulah. Sampai terakhirnya bahkan ada malah yang kalau menurutku jadi blunder gitu loh. Ada beberapa kayak kemarin lah, waktu kayak yang Bung singgung tadi, Permendikbud ya nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini kan aturan yang bagus gitu. Saya pribadi mengapresiasi Mendikbud sudah berani menerobos ibaratnya menerobos pro kontra demi meluncurkan peraturan ini gitu. Tapi ada mahasiswa yang menduduki jabatan gitu sebagai presiden mahasiswa ataupun ketua BEM gitu, yang seharusnya mengakomodir hal itu yang menurut saya tadi bagus gitu. Tapi malah
ditolak gitu, disangkal gitu dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal gitu kan. Nah, orang seperti ini kok bisa menduduki jabatan presiden BEM atau ketua BEM gitu? Kan aneh kita kan. Itu yang patut kita pertanyakan begitu. Jika kita melek dengan kehidupan kampus ini, sebenarnya banyak permasalahan yang bahkan tidak diakomodir dan tidak dimediasi oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun stakeholder yang memang punya kewenangan dan kebijakan terhadap kasus-kasus tersebut. Nah, kira-kira menurut Bung lah selaku Ketua Kamrat FISIP USU yang merupakan wadah aspirasi mahasiswa, tanggapan Bung gimana kira-kira terhadap persoalan-persoalan dan permasalahan yang ada di ruang lingkup kampus, khususnya FISIP USU lah kita bilang. Iya, terima kasih Bung Tupang, moderator. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwasannya Kamrat FISIP USU itu mendukung penuh Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi kan ini memang udah menjadi kegelisahan. Bukan cuma di FISIP, di seluruh kampus di Indonesia. Jadi dewasa ini semakin sadar kita, bahkan di lingkungan kampus sendiri itu bisa terjadi kekerasan seksual yang melibatkan dosen dan mahasiswa itu sendiri. Contohnya yang menjadi bukti yang terjadi di kampus, salah satu kampus di Riau kemarin kan, Ya, itu dosen loh yang terlibat di situ, dekan ya? wakil dekan. Wakil dekan. Ya. Separah itu, gelisah kita. Itu sih. Berarti artinya Kamrat lah khususnya di sini hadir untuk membantu kawan-kawan yang ya terjaring masalah tersebut lah supaya dapat mengadvokasi, kira-kira begitulah Bung ya. Lebih ke pembentukan satgas yang di dalam satuan tugas itu yang melibatkan dosen dan mahasiswa, kira-kira gitu. Oke. Ya, kepada Bung Noperdius lah, kira-kira menurut Bung selaku pimpinan tertinggi di DPKG Meni FISIP USU, selaku pimpinan kan, selaku organisasi gerakan juga yang tergabung dalam organisasi Cipayu yang menjunjung tinggi tentang ya tindak penindasan dan sebagainya. Kira-kira dari kacamata Bung sendiri menganggap dunia kampus itu dalam persoalan-persoalannya apakah memang sudah ditata dengan baik segala persoalan-persoalan itu dan diselesaikan dengan baik, atau bahkan seolah-olah didiamkan seperti apa yang terjadi di realita kehidupan kita? Ya, terima kasih ya. Kembali lagi mengenai antusias gitu. Ketika antusias mahasiswa itu berkurang, artinya apapun menjadi permasalahan karena tidak disuarakan, ya lengah gitu kan. Artinya itulah perlunya aktifnya kita dalam menanggapi isu atau permasalahan kan itu. Jadi makanya hadirnya tadi kelompok aspirasi itu ya salah satu wadah kan gitu, wadah yang sangat penting gitu. Cuman gini, sedikit ya seperti yang disampaikan Bung Beri mengenai bahwa kampus itu salah satu miniatur dari negara. Gitu juga dengan mahasiswa yang ada di suatu fakultas atau satu universitas, dia miniaturnya masyarakat Indonesia kan gitu. Nah, dari yang kita lihat dari mahasiswa sekarang ya kan, mengenai antusiasnya atau sejauh mana mereka ikut berpartisipasi atau peduli dengan kehidupan di kampus ini. Sebenarnya kan tujuan kita ini gimana nyamannya kita berkuliahnya. Bagaimana kita nyamannya untuk memperoleh apa yang kita butuhkan kan gitu. Nah, satu lagi mengenai organisasi tadi ya, yang seperti yang disampaikan sama Bung ini tadi ya. Mengenai ada stigma juga ya kan. Nah, padahal kan ya di situ yang perlu manajemen diri kita kan. Nah, ada dua hal, kalau menurutku ada dua hal sih, ada 2 poin sih yang diambilnya dari ketika stigma itu dibangunnya. Artinya satu, kebutuhan diri kita, baru kebutuhan bersama. Disitulah organisasi itu menurutku dan kita hidup di dalam organisasi itu semakin berguna kan gitu. Nah, terkait isu tadi, nah sebenarnya itu yang mendasari kan gitu. Nah, mungkin kita ambil lingkupnya dalam Pemira ini ya. Artinya kan
inilah sebenarnya peran dari kelompok aspirasi mahasiswa. Selain dia menampung aspirasi, dia juga punya peran dalam membentuk dinamika yang bagaimana dalam Pemira ini kan gitu. Karena dinamika ini juga yang akan menjadi pusat perhatian nantinya. Menarik nggak dinamika ini gitu. Nah mungkin sekarang ini yang kita lihat kan, seperti yang tadi Bung bilang tadi, bahwa bahkan atau perpolitikan yang di kampus diambil dari realitas politik Indonesia saat ini. Artinya dinamikanya kita samakan kan. Artinya kita punya dinamika tersendiri kan gitu. Nah sama tadi kayak yang bilang Bung Ketua Kamrat Visip ya. Lagi kita ini Kamrat ini adalah representasi yang mahasiswa yang berpikir kritis dan peduli kan gitu. Maunya dalam dinamika yang kita bangun dalam politik juga mencerminkan itu juga kan gitu. Aku pikir itu ya harus kita cerminkan juga supaya nggak terjadi hal-hal yang krusial kan gitu. Artinya ada lumbung suara yang tadi kan itu. Harusnya mahasiswa-mahasiswa lain yang menjadi yang digunakan sebagai lumbung suara harusnya tersinggung juga kan gitu. Karena dalam Pemira ini mahasiswa itu udah punya dua hak. Satu, berpendapat dan memberikan suara. Jangan hanya memberikan suara aja, berpendapat enggak kan gitu. Padahal yang ditekankan adalah bagaimana mahasiswa mampu memberikan pendapatnya. Karena itulah sebagai aspirasinya. Kan gitu, Bu. Mungkin ini dari aku, Bung. Artinya walaupun sekarang antusias dari mahasiswa itu agak sedikit berkurang, aku pikir kitalah yang di sini kan. Mungkin dengan sosialisasi ini kan, hanya mengajak mereka untuk mungkin lebih berpikir terbuka lagi, rasional terhadap isu-isu yang di kampus juga. Karena semakin rasional kita terhadap isu, artinya kepedulian itu ada. Sehingga ada pun isu seperti yang di kampus tadi, akan menurutku ada pressure-nya. Kan gitu. Pressure-nya semua tahu ini masalah ini. Jadi tujuan setelah semua tahu, artinya karena ini suatu masalah harus dicarikan solusi kan itu. Nah, mungkin itu sih salah satu dari kembalikanlah moderator. Oke, berarti dari pembahasan kita kali ini sebenarnya lika-liku kehidupan di dunia kampus itu sangat banyak. Namun kebanyakan dari kita mahasiswa sendiri tidak memahami dan tidak mengerti apa yang terjadi dalam ruang lingkup dunia kampus, seperti pelecehan seksual, tentang permasalahan administrasi maupun tentang masalah akademik. Itu bahkan sangat banyak yang terjadi di dunia kampus dan tidak ada yang mengakomodasi. Dan orientasi dalam Pemira itu terkadang cenderung lebih ke arah memperebutkan kekuasaan. Nah, artinya kita menjadi sama dengan apa yang dilakukan oleh para politisi-politisi yang ada di Indonesia. Artinya ketika kita berpolitik di dalam dunia kampus, kita menjadi sama karena hanya ingin memperebutkan kekuasaan dan meningkatkan eksistensi dan elektabilitas kita dalam dunia kampus. Artinya kita yang sebagai mahasiswa, yang kata Bung Hatta, kita adalah akal dan hati dari rakyat Indonesia, kita malah bercampur dengan lumpur yang memang betul-betul kotor. Artinya kita berpolitik dalam dunia kampus itu tidak ada lagi kejernihan, tidak ada lagi kemurnian yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat kampus yang tertindas oleh sistem yang ada, dan tidak ada yang menjadi tameng dalam mahasiswa itu sendiri. Padahal ada elemen-elemen yang betul-betul mempertanggungjawabkan itu. Tapi karena kita menganggap pemilihan raya mahasiswa itu sebagai ajang kompetisi, kontestasi politik saja, sehingga kita lupa akan akar poin yang paling penting dalam berpolitik di dunia kampus. Mungkin itu saja lah. Kurasa closing statement lah dari kawan-kawan GMNI pada saat ini kan, dari Bung Berry lah kurasa. Oke, mungkin sedikit dari aku, nggak sedikit-sedikit kali juga lah. Mahasiswa gitu kiranya jangan lupa pada 3 tugas pokoknya, yaitu sebagai agent of change, sebagai agent of change, moral force, dan sebagai iron stock bagi masyarakat gitu. Sama ketika 3 fungsi ini diterapkan dalam tridharma perguruan tinggi gitu kan. Kiranya jangan lupa gitu.
apalagi dalam fungsi agent of change dan moral force gitu. Mahasiswa sekarang itu menurut pandanganku pribadi itu kurang gitu. Dimana semua kebanyakan hanya sibuk sibuk mengejar untuk dirinya sendiri gitu kan. Ibaratnya banyak di mana-mana masyarakat itu tertindas gitu. Sedangkan kebanyakan mahasiswa hanya berpikir gimana mereka bisa tamat dengan cepat, dengan nilai bagus, akhirnya dapat kerja, kaya kan begitu. Ya, saya di sini bukan so idealis juga. Ya, saya juga punya pasti juga punya pikiran seperti itu gitu kan. Tapi setidaknya mulai kita tanamkan dalam pikiran kita gitu bahwa di luar sana ada orang yang perlu ditolong begitu kan. Dan itu sebenarnya bagian dari tugas mahasiswa gitu, sedikit banyaknya gitu. Kayak waktu sedikit bercerita waktu mungkin saya dan kawan-kawan Gemenis sejajaran USU gitu. Mungkin sedikit banyaknya selalu terlibat aktif gitu kan dalam pergerakan-pergerakan, isu-isu yang berkembang. Mungkin kayak yang terakhir itu penolakan RUU bermasalah begitu kan. Di situ saya lihat memang keterlibatan mahasiswa itu jauh menurun drastis gitu ya. Saya nggak tahu lah, mungkin polanya yang sudah berbeda atau bagaimana begitu kan. Meskipun di Twitter somehow gitu bisa trending gitu kan. Bisa trending ya, mungkin banyak mahasiswa yang menyuarakan aspirasi tersebut melalui sosial media kan, bagus juga gitu. Dan hingga sampai pada akhirnya kemarin tuh awal-awal pandemi gitu ya, mulai ada tuntutan-tuntutan di berbagai kampus di Indonesia soal pengurangan hingga penggratisan uang kuliah gitu. Di USU sendiri saya lihat ini hampir nggak ada mahasiswa yang peduli gitu. Ini bukan masalah negara lagi gitu. Kalian nggak punya alasan untuk bilang aku nggak ngerti. Ini uang kuliah loh gitu. Kalian nggak mau uang kuliah kalian didiskon atau digratiskan? Kan kita nggak pakai kampus. Kita kan kuliah online. Anggaran ada dari Permendikbud. Kita juga ngomong kan punya alasan gitu kan. Baru ketika kampus-kampus lain kayak di Jawa itu mulai mengurangi dan menggratiskan uang kuliah dengan cara yang simpel dan semudah mungkin gitu. Datanglah kampus kita menerapkan kebijakan dari Permendikbud itu dengan sangat telat dan dengan syarat yang berbelit-belit gitu kan. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar butuh pengurangan atau penggratisan uang kuliah tersebut mau ngadu kemana kan gitu. Mungkin yang menduduki jabatan sebagai eksekutif mahasiswa, entah BEM, entah Senat atau PEMA pun namanya, itu nggak bisa mengakomodir itu atau bahkan nggak peduli sama mahasiswa yang butuh bantuan dalam urusan ini kan gitu. Nah, jadi saya tahulah karakteristik kawan-kawan Kamrat begitu. Ya sedikit banyaknya sama kayak mindset dan perspektif saya, hampir sama gitu sudut pandang kami gitu. Jadi mungkin buat penonton kalau tertarik gitu mungkin bisa nanti hubungi Bung Boy, kawan-kawan FISIP ya. Dan juga jangan takut gitu. Kamrat itu bisa siapa saja bisa jadi anggota Kamrat. Nggak harus kalian Gemini, nggak harus kalian cucunya Bung Karno atau segala macam ya. Siapa saja asal kalian peduli sama permasalahan di kampus, silahkan bergabung dengan Kamrat. Atau sekedar nanya-nanya, ngajak kami diskusi, ngajak kami debat juga boleh. Nah, gitulah kira-kira. Mau debat soal Permendikbud nomor 30, ayo gitu kan. Tapi jangan kayak ada salah satu presiden mahasiswa kemarin nggak berani diajak debat. Mungkin itu aja, Bung. Ya, hidup Kamrat. Kepada Bung Boy lah. Persilakan. Ya, saya kira nggak apalah, nggak beda jauh lah dari Bung Beri ini. Yang penting harapannya kita menang aja. Itu aja, Bung. Itu aja, Bung. Oke, kembali ke Bung Noperdios. Oke, terima kasih pada ini. Untuk penutup mungkin ya, adalah mungkin statement atau pepatah lah yang sering kita dengar. Setiap orang ada masa. Dan setiap masa ada orangnya. Ada orang. Ya harapannya semua mahasiswa representasikanlah dirimu di sini gitu. Apa namanya? Tunjukkan pesonamu Tunjukkanlah ya. gitu ya kan. Tunjukkanlah dirimu. Ya, Tunjukkanlah di sini, pesonamu. ini wadah kita. Selama kita bermahasiswa dia kita belajar kan gitu. Apapun itu terserah gitu. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktumu bermahasiswa, waktumu belajar juga karena di sini juga ya jati diri kita itu diuji kan gitu. Sejauh mana, sekuat mana fondasi yang udah kita bangun. Ya untuk nantinya kan gitu. Jadi salah satunya
game ini misalnya, di semua gerakan itu didasarkan pada kepedulian. Artinya kepedulian untuk kita bersama, untuk kepentingan kita bersama. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Baik, untuk menutup pertemuan ini mungkin saya akan simpulkan pembahasan dari podcast kali ini. KAM atau kelompok aspirasi mahasiswa merupakan suatu wadah aspirasi bagi para mahasiswa baik secara fakultas maupun universitas yang mampu menampung segala permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup universitas yang dapat diakomodir dan diperjuangkan agar setiap permasalahan yang ada di kampus tersebut dapat diminimalisir, dan kehadiran KAM sebaiknya tidak menjadi alat perpolitikan saja, tapi sebagai saluran aspirasi yang betul-betul diperjuangkan agar tindak-tindak kriminal mungkin ataupun tindak-tindak kekerasan seksual yang ada di ruang lingkup kampus itu dapat kita redam dan kita hapuskan. Jangan karena kita sebagai mahasiswa kita ditindas oleh para dekanat ataupun para birokrat kampus yang seenak-enaknya hanya mengandalkan ya aku akan kasih nilai bagus kira-kira gitu. Nah, ganjarannya adalah ketika aku memberikan nilai yang bagus, orientasinya adalah bisa jadi pelecehan seksual dan sebagainya. Itu kerap terjadi di dunia kampus, dan sebagai mahasiswa marilah kita melek dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia kampus. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya kuliah pulang, atau bahkan pun di zaman sekarang kita kuliah itu secara online. Marilah gunakanlah masa perkuliahan Anda itu, kawan-kawan sekalian mahasiswa. Jangan tidur pada saat kuliah. Kritislah menjadi seorang mahasiswa, karena sia-sia waktu Anda ketika Anda bermahasiswa hanya sebagai pion-pion yang tidak berguna kita katakan. Karena ketika Anda terjun dalam realita politik yang ada di dunia kampus, sebenarnya banyak yang harus kita benahi, banyak yang harus kita perbaiki. Jangan jadikan perpolitikan di dunia kampus itu sama dengan realitas politik yang ada di Indonesia. Jadikanlah dirimu sebagai mahasiswa yang betul-betul murni, bukan atas dasar kepentingan. Mungkin sekian dari saya. Hidup mahasiswa, Hidup! hidup kamerat, Hidup!